Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhwati fillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali via Zoom dengan acara melanjutkan kelas nahwu kita ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ini niyabatun nuni 'anid dhammah, yaitu pergantian huruf nun dari dhammah. Ya, pergantian huruf nun dari dhammah. Ini kita masih masih dalam pembahasan alamat rofa, ya, tanda-tanda marfu, tanda-tanda marfu. Tanda-tanda marfu yang sudah kita ketahui ada 4, ya. Semoga masih ingat, tanda marfu ada 4. Yang pertama adalah dhammah. Dhammah itu tanda marfu yang asli. Ya, adapun yang ketiga, ya, selain dhammah itu adalah tanda marfu cabangnya. Ya, dan kita sudah membahas alamatur rafa, ya, tanda-tanda marfu selain dhammah. Yang pertama, yang kedua yaitu waw, yang ketiga yaitu alif. Oke. Jadi ketika marfu ada, kita akan bilang misalnya fa'il. Fa'il itu selalu marfu. Oke. Nah, fa'il marfu ini bisa dengan dhammah, fa'il marfu dengan dhammah, atau fa'il marfu dengan waw, atau fa'il marfu dengan alif. Tergantung kata tersebut, ya, tergantung kata tersebut, kalimat tersebut. Kalau misalnya ism dhohir, ism mufrad, dhohir, ism mufrad, ya kan, seperti Muhammadun, Thalibun, Zainabu, kayak gitu, maka langsung saja dia fa'il marfu dengan dhammah dhahirah. Kalau dia sebagai fa'il di dalam jumlah fi'liyah. Adapun di dalam jumlah ismiyah berarti dia bisa mubtada dan khobar. Ya, sekali lagi untuk mubtada dan khobar itu selalu marfu. Ya, mubtada dan khobar selalu marfu. Baik, untuk tanda rofa yang keempat yang termasuk cabang juga yaitu huruf nun. Huruf nun. Baik. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyah aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannas al mukhatabah. Ya, insya Allah ini sederhana juga seperti pelajaran 2 pekan yang lalu, sederhana, ya, bahwasanya adapun huruf nun menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari' jika bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Ya, sederhananya alamat rofa, tanda rofa untuk yang nun dengan menggunakan huruf nun itu hanya pada fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari saja. Hanya pada fi'il mudhari saja. Ingat ya, jadi nggak terjadi pada isim. Hanya fi'il. Fi'il pun fi'il mudhari. Yang tadi Ibu Tari baca tadi, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, itu fi'il mudhari. Tapi mana yang marfu dengan nun, ya, dengan huruf nun, ya, nggak semuanya fi'il mudhari yang disebutkan tadi. Ya, tadi yang disebutkan ada 14, ya. Dari huwa, dari dhamir huwa hingga dhamir nahnu. Itu ada 14. Nah, dari 14 itu mana yang fi'il mudhari yang marfu dengan huruf nun? Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, fi'il mudhari yang alamatnya, yang tanda marfu'nya dengan nun, dengan huruf nun apabila dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu yang bagaimana? Yang fi'il mudhari'nya berakhiran alif dan nun. Kita perhatikan ya. Yaftahu, yaftahani. Nah, yaftahani. Nah, berarti di dalam dhamir huma. Oke, yang merupakan marfu dengan huruf nun, ya, apabila bersambung dengan dhamir tasniyah, yaitu yang berakhiran alif dan nun. Kalau yaftahu, yaftahani. Satu sudah kita dapat, berarti
apabila domirnya adalah huma, ya. Atau domir jamak. Domir jamak itu yang berakhiran waw dan nun. Yaftahani, yaftahuna. Yaftahuna itu juga apa namanya marfu dengan huruf nun. Marfu dengan huruf nun. Oke, berarti selain huma ada hum. Oke, kemudian hiya taftahu. Dia enggak taftahani. Ada huma juga, tapi yang untuk perempuan, ya. Dia menggunakan fi'il marfu dengan huruf nun karena dia ada bersambung dengan domir tasniyah. Tasniyah itu dua ya, jumlahnya ya dua. Oke ya. Kan kalau yaftahu satu, ya, yaftahani berarti yang membuka adalah dua orang. Yaftahuna yang membuka adalah banyak orang. Ini untuk hum. Kemudian hiya taftahu, ya kan, huma taftahani, hunna yaftahna. Yaftahna ini enggak berakhiran alif dan nun dan enggak berakhiran waw dan nun. Oleh karena itu bukan termasuk marfu dengan huruf huruf nun. Baik, kita sudah menemukan ada huma, ya, domir huma, kemudian domir hum, domir huma juga tetapi untuk yang perempuan. Baik, sudah menemukan tiga. Kemudian anta taftahu, antuma taftahani, ya kan? Antuma taftahani. Nah, itu juga termasuk marfu, ya, fi'il mudhari marfu dengan huruf nun, dengan huruf nun. Kita sudah ketemu ya, domir jamak. Jadi untuk domir tasniyah itu berlaku untuk huma, baik perempuan atau laki-laki. Kemudian domir jamak bisa berlaku untuk hum dan antum. Ya, bisa dicatat, domir tasniyah berlaku untuk huma, oke, baik laki-laki atau perempuan, oke ya. Kemudian domir jamak, oke, itu berlaku untuk hum dan antum. Insya Allah bisa difahami. Kemudian domir mu'annas mukhotobah. Domir mu'annas mukhotobah, mu'annasah. Mu'annasah itu yang perempuan. Mukhotobah itu yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong, terus mu'annasah. Nah, ini berlaku untuk anti. Ya, domir anti. Kalau taftahu untuk kamu laki-laki, taftahu. Kalau kamu perempuan, anti berarti taftahina. Ya, taftahina. Taftahina. Oke ya? Jadi untuk fi'il mudhore yang marfu, yang tanda marfu'nya, tanda rofa'nya dengan huruf nun itu hanya ada 5. Ya, huma, huma ini berarti 2 karena untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian maaf, huma inti huma 1, 2, ya. Kemudian hum 1, 2, 3, 4 hum, ya kan? Kemudian antum, huma laki-laki dan untuk perempuan 2 laki-laki dan 2 perempuan, kita hitung 2. Kemudian hum, ya 3. Kemudian antum 4 dan 5 adalah anti. Nah, kelima domir ini itu kalau fi'il mudhari'nya ada untuk 5 domir ini, maka dia di-i'robi marfu, marfu dengan huruf nun, marfu dengan huruf nun, atau kita bilangnya dengan subut an-nun, dengan subut itu artinya adalah tetap huruf nunnya ada, ya, subutin nun. Oke, jadi misalnya, ya, al muslimuna yusallun, al muslimuna yusallun. Saya tulis di sini sebentar. Misalnya ya di sini. Kelihatan ya? Al-muslimuna. Lihat ya, kelihatan ya? Saya nulis. Ada, Mbak. Oke. Al-muslimuna yusallun. Yusalluna.
Oke. Al-muslimuna yusallun. Baik. Lihat ini, kita perhatikan di sini kata yusallun. Nah, orang-orang Islam al-muslimun ini jamak mudzakkar salim. Oke. Yusalluna, ya. Karena al-muslimun tuh jamak mudzakkar salim banyak laki-laki, ya, lebih dari 2, banyak, maka fi'il mudhari'nya juga ngikutin. Oke, yusalluna, nggak boleh yusolli. Oke, yang perlu diperhatikan yang pertama, al-muslimuna yusalluna. Ini adalah jumlah ismiyah. Ini adalah apa? Jumlah ismiyah. Ya, kenapa kok jumlah ismiyah? Kita tahu jumlah ismiyah itu diawali dengan isim, yaitu al-muslimuna. Oke ya. Setelah itu adalah kalau kalau sudah kita mengetahui itu adalah jumlah ismiyah, oh berarti 2 rukun penting itu adalah mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan juga khobar. Ya, mubtadanya mana? Yaitu al-muslimuna. Berupa apa ini? Al-muslimuna berupa jamak mudzakkar salim. Oke. Kemudian mubtada selalu apa ya i'rabnya? Mubtada selalu marfu. Baik. Kalau selalu marfu al-muslimuna berarti ini adalah mubtada marfu dengan apa ya? Kita sudah belajar ya, kalau dengan dhammah itu kalau isim mufrad satu tunggal. Oke, isim mufrad. Adapun ini adalah jamak. Berarti kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Oh, ada jamak mudzakkar salim nih. Berarti dia mubtada marfu dengan waw. Oke ya, mubtada marfu dengan waw. Ini mubtada sudah selesai, tinggal kata selanjutnya. Kata selanjutnya nih kalau ada mubtada pasti ada khobar. Khobarnya yaitu yusalluna. Oh, khobarnya itu berupa fiil. Ya, khobar itu nggak selalu apa namanya mufrad. Ya, kalau kita bilang misalnya al-muslimuna mahiruna, mahirun itu pinter. Ya, nggak selalu mufrad. Khobar juga bisa bentuknya fiil. Ya, fiil bisa juga fiil apa? Bisa juga fiil mudhore, bisa juga dengan fiil madhi. Oke, untuk khobar bisa bentuknya bisa berupa fiil. Nah, untuk yang kita lihat ini adalah fiil mudhore karena depannya ada yu-nya, ya-nya. Ya kan? Kita masih ingat kan dari tanda-tanda fiil mudhore, ya kan? Apa namanya? Clue-nya itu depannya itu ada salah satu huruf anita. Ya, ada huruf anita, ada huruf alifnya. Kalau nggak ada huruf alif hamzah, kayak usolli, ya, atau nusolli, nahnu, usolli berarti aku yang sholat, nahnu, nusolli, anita ada ya-nya depannya, yusolli dan tusolli. Oke, kalau depannya ada salah satu huruf anita di situ, maka dia adalah fiil mudhore. Oh, ini fiil mudhore nih, yusalluna. Ya, tetapi fiil mudhorenya dia nggak satu, ya, karena mubtada'nya itu berupa jamak, ya, maka fiilnya, khobarnya juga berupa jamak. Nggak boleh al-muslimuna yusolli, nggak boleh. Tetapi al-muslimuna yusolluna. Apa? Al-mus al-muslimuna yusolluna. Hanya saja khobarnya, ya kan? Kalau tadi kan mubtada marfu dengan wow, baik. Sekarang yusolluna, apakah mubtada, apakah khobar marfu dengan wow juga? Tentu tidak. Berbeda. Yusolluna fi'il, kalau muslimuna isim. Isim ya, jamak mudzakkar salim menggunakan waw. Nah, untuk fi'il, nah di sini ada waw sama-sama waw juga, tetapi di sini bukan khobar marfu dengan waw, melainkan khobar marfu dengan subutin nun karena ada nunnya di akhir ini. Yusolluna. Oke, jadi untuk i'rabnya sama-sama jamak ya, tetapi berbeda. Yang ini isim, dia mubtada marfu dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Yang kedua yusolluna khobar.
marfu dengan subutin nun atau dengan huruf nun. Subut itu artinya tetap, ada, lengket. Nunnya lengket pada fiil di sini. Oke ya, yusalluna. Karena apa? Karena dia termasuk af'alil khamsah. Bisa ditulis af'al khamsah. Ada namanya af'al khamsah. Af'al itu jamak dari fi'il. Af'al itu jamak dari fi'il. Seperti asmaul khamsah. Ya, asma itu jamak dari isim yang 5. Begitu pula dengan af'al itu ada namanya af'alil khamsah. Fiil yang 5. Oh, ternyata nggak hanya isim saja yang ada pengkhususan. Ternyata fiil juga ada namanya istilah af'alil khamsah. Khamsah itu artinya 5. Af'al itu jamak dari fiil. Berarti fiil yang 5. Fiil yang 5 itu apa saja? Nah, fiil yang 5 itu berlaku pada domir yang sudah kita sebutkan tadi. Yaitu huma untuk laki-laki, 2 laki-laki, huma lagi untuk 2 perempuan, mereka ya, mereka 2 perempuan, mereka 2 laki-laki. Lihat sudah ada 2 kan? Kemudian hum ya untuk mereka banyak laki-laki, antum hum itu iya betul, hum mereka banyak laki-laki, antum kalian banyak perempuan, dan juga antum maaf antum mereka kalian banyak laki-laki, dan anti itu untuk kamu perempuan ya. Jadi af'al khamsah itu berlaku untuk domir. Yuk kita sebutkan huma, Huma, hum, Huma, hum, antum, antum, anti. anti. Iya, ada 5 ya, tapi humanya itu berarti dijadikan 2. Huma laki-laki, huma perempuan 2. Kemudian hum 3, antum 4, anti 5. Nah, fi'il mudhore yang untuk domir 5 ini dinamakan af'alul khamsah. Dinamakan apa, Umahat? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Contohnya lagi di sini saya tulis al-muslimani yusolliyani. Nah, al-muslimani yusolliyan. Al-muslimani. Masih, ya kan? Kalau ini adalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dimulai dengan isim. Al-muslimani. Tapi ini kita ingat ya, yang berakhiran alif dan nun menunjukkan 2. Menunjukkan jumlahnya 2. Al-muslimani. Masih ingat kalau al-muslimani itu adalah isim ya, yang jumlahnya 2, berakhiran alif dan nun, dan dia sebagai mubtada, dan mubtada selalu marfu, maka tanda rofaknya apa? Al-muslimani. Mubtada marfu dengan apa nih? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? alif. Dengan alif. Ahsanti, ahsanti. Dengan alif. Bukan lagi dengan waw, nggak lagi dengan domah ataupun waw, ya kan? Ataupun dengan subutin nun ini enggak, karena dia isim. Ya, karena dia isim. Tetapi dengan apa tadi? Mubtada marfu dengan alif karena dia musanna. Ya, jadi kalau mengi'robi al-muslimani mubtada marfu dengan alif karena dia musanna. Baik. Insya Allah gampang ya untuk mubtada. Sekarang khobarnya. Oh, ini ada khobar. Kalau ada mubtada, ada khobar. Khobarnya berupa apa namanya? Fi'il. Fi'ilnya apa nih? Fi'il mudhore. Ini ada clue-nya di sini. Depannya ya. Oh, fi'il mudhore. Baik. Kalau muslimah nih jumlahnya 2, maka fi'il mudhore-nya di sini juga harus 2. Nggak boleh al-muslimani yusalluna. Nggak boleh. Ya. Jadi ngikutin. Yusolliyani. Yusolliyani, 2 orang muslim loh sedang sholat artinya. Yusolliyani karena dia fi'il mudhore dan dia statusnya sebagai khobar. Khobar itu selalu marfu. Ya kan, maka kita bilang yusolliyani. Ya kan, fi'il mudhore marfu. Dengan apa? Apakah dengan alif? Tidak, karena dia fi'il. Berbeda dengan isim. Dia berarti marfu'nya dengan apa? Dengan huruf nun, dengan subutin nun,
Dengan apa Ummahat? Akhwat? Dengan subutin Subutin nun. Ahsanti. Gampang ya, selesai jadinya. Al-muslimani yusalliyani. Atau masih ya. Antum muslimuna muti'un. Maaf, antum muslimuna yuti'un Allah. Yuti'un Allah. Antum muslimuna yuti'un Allah. Nah, ini ada yuti'un. Oke. Kalian itu loh orang-orang muslim yang taat kepada Allah. Antum tuh kalian. Kalian banyak laki-laki. Muslimuna orang-orang muslim. Kalian tuh loh orang-orang muslim yuti'unallah yang taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah. Lihat ada fi'il mudhari yuti'una. Ini juga ya fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Karena kenapa? Kan kok dengan subutin nun? Karena dia termasuk af'alil khamsah. Karena termasuk af'al al khamsah. Baik. Masih juga anti. Nah. Anti. Oke. Anti tadhabina ila al madrasah. Kamu loh perempuan, anti kamu perempuan. Tadhabina. Untuk anti itu nggak boleh tadhabu, tetapi tadhabina. Nah, ilal madrasati. Kamu perempuan sedang pergi ke sekolah. Sama nih, tadhabina. Ini fi'il apa ya? Fi'il mudhari. Karena ada cluenya ini, lihat jelas. Ada taknya di depan. Karena fi'il madhi nggak mungkin ada taknya di depan sini. Ini cluenya ini. Salah satu dari huruf anita itu merupakan fi'il mudhari. Oke, baik. Karena ini anti, maka tadhabina. Oleh karena itu saya kan sudah minta akhwat untuk dihafal untuk fi'il mudhari dari huwa sampai nahnu ya. Dihafal yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna. Nah, itu harus dihafal karena nanti akan belajar yang ini nih. Kalau nggak hafal nanti akan kesusahan. Ya kan dihafal pelan-pelan ya kan sampai lancar ya. Oh, kalau untuk anti tadhabina. Oh, kalau untuk antum tadhabuna. Oh, kalau untuk ana adhabu. Oh, kalau nahnu nadhabu ya dan seterusnya. Baik, tadhabina ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya marfu dengan apa nih? Dengan subutin nun. Kenapa? Karena dia termasuk af'alil khamsah. Termasuk af'alil khamsah. Af'alil khamsah itu fi'il-fi'il yang 5. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi af'al khamsah itu berlaku untuk domir huma, hum, antum, dan anti. Oke ya. Insya Allah bisa difahami. Baik. Wa aqulu. Nah di sini. Mana ini kok nggak bisa? Sekarang ngilanginnya gimana nih? Bismillah. Maaf sebentar. Wa aqulu takunu nun alamatan ala anna al-kalimah allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdu'in wahid wa huwa al-fi'l mudhari' al-musnad ila alif al-ithnain aw al-ithnatain aw al-musnad ila wawi jama'ati dzukur aw al-musnad ila ya'il muannas al-mukhatabah. Oleh karena itu tanda rofa yang dengan huruf nun itu hanya pada satu tempat saja. Ya, yaitu satu tempat maksudnya di dalam fiil mudhari saja. Jadi untuk yang fiil marfu dengan huruf nun atau subutin nun nggak berlaku pada isim. Bisa diingat ya, nggak berlaku pada isim.
Dia hanya berlaku pada fi'il. Itu pun hanya fi'il mudhari. Itu pun hanya 5 saja fi'il mudhari'nya. Ya, dari ke-14 itu yang di-i'rabi marfu dengan subutin nun hanya pada 5 domir saja, pada 5 fi'il saja. Ya, Rina mau nanya boleh? boleh insya Allah. Itu kan ya kalau antuma itu kan sama kayak huma ya perempuan gitu. Itu Oh dia iya, maaf. sebutin nun juga kan? Betul, betul, maaf. Saya tambah satu. Iya, betul, betul. Betul, Mbak Susi. Ya, oh, keliru. Kelewat ya. Betul, Mbak Susi. Maaf, maaf. Jazakallah khair. Betul, akhwat, kelewat saya. Untuk af'al khamsah, berarti bisa ditambahin ya, Umahat. Huma, antuma, hum, antum, dan anti. Jazakallah khair, Mbak Susi. Udah dicatat ya, Umahat ya? Baik. Nih. Ammal musnadu ila alifil isnin fanahu as-sadiqani yusafironi ghadan. Nih, as-sadiqani, ingat, ini ada berakhiran alif dan nun. Yang pertama, Mbak Susi dulu ya. Mbak Susi, Mbak Susi, Mbak Susi. Sorry, belum di unmute. Oke. Iya, Ya. As-sadiqani yusafironi ghadan. Ini jumlah apa ya? Jumlah ismiyah, Baik. Jumlah ismiyah rukunnya adalah mubtada dan khobar. baik. Mubtada'nya As-sadiqani baik. Mubtada marfu dengan marfu dengan alif karena dia musanna. ahsanti. Kemudian khobarnya Apa tadi? Lupa tadi as-sadiqani. yusafironi yang ini Oh, nih. Yusafironi. Ya. Yusafironi Ya. marfu, fi'il marfu, subutin nun. Ya, fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Ahsanti. Ahsanti. Oke ya, jelas ya insya Allah ya. Jadi ini sama-sama musanna, tetapi marfu'nya alamatir rofaknya beda karena dia adalah yang pertama adalah isim dan yang kedua adalah fi'il. Baik. Insya Allah bisa difahami. Lihat nih, fi'il mudhari marfu. Baik. Kemudian masih tusafironi ghadan. Antuma ya hindani tusafironi ghadan. Ini juga kita bilang tusafironi adalah fi'il mudhari nih. Fi'il mudhari marfu bi thubutin nun. Bi thubutin nun adalah tetapnya huruf nun. Oke. Wal alif fa'il mabni ala sukun fi mahal rafa. Nah, ini saya tulis dulu, Mahat. Misalnya antuma yusafironi. Yusafironi. Coba kita baca antuma yusafironi. Kemudian apa lagi? Yusafiru at-talibani. Kita perhatikan di sini ada dua jumlah. Ada dua jumlah. Yang pertama adalah antuma yusafironi. Kita perhatikan atau gini aja diganti at-talibani. Talibani yusafironi. Ada dua jumlah. Yang pertama dimulai dengan at-talibani yusafironi. Dimulai dengan isim atau fi'il ya, akhwat. Isim. Berarti dia jumlah Ismiyah. ismiyah. Jumlah ismiyah dua rukun pentingnya apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ahsanti. Mubtadanya yang mana? At-talibani. At-talibani.
Oke, dia mubtada. Mubtada selalu apa i'rabnya? Marfu. Marfu. Karena dia musanna, maka marfu'nya dengan Alif. Alif. ahsanti. Yang kedua, kalau ada mubtada, ada Khobar. 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 Nah, khobarnya bentuknya isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa ya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau dia fi'il mudhari, marfu dengan apa? Subutin. Subutin nun. Karena dia musanna Musanna. atau dengan karena dia fi'il khomsah. Kita bilang karena dia fi'il khomsah. Ya, karena dia fi'il khomsah. Ahsanti. Baik, sekarang jumlah yang kedua. Yusafiru at-tolibani. Yusafiru at-tolibani. Dimulai dengan fi'il atau dengan isim? Fi'il. Fi'il Fi'ilnya fi'il apa? mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini sudah pernah kita bahas ya. Tanda rofaknya apa nih? Dhammah. Dhammah yusafiru dengan dhammah. Baik. Kalau ada fi'il, ada Fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana ini? At-taliban. Taliban. At-talibani. Nah, ada fi'il, ada fa'il. At-talibani. At-talibani fa'il marfu dengan apa nih? Dengan alif. Dengan alif karena dia isim. Karena dia isim. Baik, asantum. Nah, kita perhatikan di sini. Yang pertama yusafironi menggunakan alif dan nun, menggunakan yang belakangnya ngikutin yang apa namanya sebelumnya. Dia musanna juga karena mubtada'nya musanna. Tetapi kalau kita perhatikan di jumlah yang kedua, yusafiru enggak yusafironi, enggak. Padahal ini adalah fa'ilnya adalah dua orang, dua murid. Ya, di sini kaedahnya kalau untuk fi'il ya, kalau untuk jumlah fi'liyah ya bisa ditulis kalau untuk jumlah fi'liyah itu fi'ilnya selalu mufrad. Fi'ilnya untuk jumlah fi'liyah tolong ditulis. Untuk jumlah fi'liyah oke, untuk jumlah fi'liyah fi'ilnya selalu mufrad. Oke? Insya Allah bisa difahami? Ya. Tergantung mufradnya mudzakkar atau muannas. Nah, kita lihat fa'ilnya. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Nggak boleh tusafiru atau libani. Ya, nggak boleh tusafiru itu berlaku untuk perempuan. Ya, tusafiru. Ya. Tusafiru atau libani atau untuk kamu laki-laki. Tapi atau libani ini kan bukan kamu laki-laki. Dia kan dua laki-laki mereka, ya. Mereka dua laki-laki atau libani, ya. Karena dia laki-laki maka fiilnya harus mudzakkar. Yusafiru. Hanya saja karena dia jumlah fi'liyah, ya memang dimulai dengan fiil, tapi fiil di sini nggak boleh ikutan lebih dari satu. Nggak boleh musanna, nggak boleh yusafironi atau libani, nggak boleh. Harus yusafiru atau libani. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kita tulis saja kalau perempuan. Misalnya tusafiru atau libatu. Nah, lihat nih. Atau banyak yusafiru at-tullabu. Lihat kalau kita perhatikan yusafiru at-tolibu. Kita perhatikan lagi. Tusafiru at-tolibatu. Nah, lihat nih kalau kita perhatikan mau dia yang safar, yusafiru yang safar, yang lagi traveling. Mau yang lagi traveling banyak jumlahnya ataupun cuma satu orang, ya, tetap jumlah fi'liyah, fi'ilnya, ya, tetap dia satu, mufrad, ya. Cuma yang membedakan siapa nih yang traveling, laki-laki atau perempuan, ya. Kita nggak peduli jumlahnya, oke? Nggak berlaku jumlahnya untuk jumlah
fi'liyah. Jumlahnya maksudnya adalah totalnya berapa yang lagi safar. Mau dia 1 orang, mau dia 2 orang, mau dia 3 orang ataupun lebih. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya dimulai dengan mufrad 1 saja. Hanya saja yang traveling kalau laki-laki, maka pakai yusafiru. Mau tolibani 2 yang sedang safar, atau yusafiru at-tullabu, murid-murid banyak yang sedang safar, atau tusafiru at-tolibatu 1 tapi perempuan. Ya, lihat nih. Tetapi ya membedakan adalah yu dan tu. Ya, yusafiru atau tusafiru tergantung siapa yang traveling. Kalau laki-laki ya yusafiru. Kalau perempuan ya tusafiru. Insya Allah bisa difahami ya. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ngikutin. Kalau at-talibani yusafiruna. Nah, kalau at-tullabu kira-kira apa ya at-tullabu? Yusafironi lagi atau yusafiru? Yusafiruna. Ahsanti, at-tullabu yusafiruna. Kalau at-talibatu kira-kira apa? At-talibatu kira-kira apa? Tusafiru ya, Mbak. Ahsanti, tusafir. Udah. Untuk jumlah ismiyah, ya kan? Khobarnya yang berupa fi'il mudhari itu mengikuti. Oke ya? Kalau dia musanna maka dia juga ngikutin. Ya. Kalau dia jamak ya ngikutin juga. Kalau dia muannas dia juga ngikutin. Oke ya? Nggak boleh at-talibani yusafiru, nggak boleh. At-tullabu yusafiru, enggak. At-talibatu yusafiru, enggak. Oke, jadi ngikutin. Berbeda dengan jumlah fi'li. Insya Allah bisa difahami ya, Ummahat ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya yang ini yang dimaksud dengan ini. Sekarang kita dimaksud dengan ini. Wal alifu fa'il mabni ala sukun fi mahal rofa. Ya. Jadi di sini ada alif fa'il, namanya alif fa'il. Bentar saya. Nih. Huruf alif adalah fa'il yang mabni atas tanda sukun pada keadaan rofa. Lihat nih. Antuma yusafironi. Nah, antuma yusafironi atau at-talibani yusafironi. Kita tahu at-talibani ini adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan dengan isim, jumlah ismiyah dimulai dengan isim yaitu at-talibani. Itu apa namanya mubtada. Oke, mubtada marfu dengan alif karena dia musanna. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya yaitu berupa fi'il mudhari dengan fi'il mudhari yaitu yusafironi. Oke, fi'il mudhari ini apa? I'rabnya fi'il mudhari marfu dengan subutin nun ya, dengan subutin nun karena dia af'al khamsah. Fi'il mudhari sendiri ini karena ada fi'ilnya harus ada fa'il. Oke, kata yusafironi karena dia fi'il mudhari, ya kan? Dia harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana Mbak Vina? Bukan toliban fa'ilnya. Fa'ilnya yaitu alif, ya, huruf alif ini. Yusafironi, alif ini adalah fa'il. Jadi fa'ilnya bukan lagi toliban, tetapi alif ini. Nah, alif ini memang kembali ke toliban. Oleh karena itu, ya, huruf ini disebut huruf alif adalah fa'il. Oke, karena fi'il itu selalu ada fa'ilnya. Ya kan? Nggak bisanya fi'il mudhari tanpa ada fa'ilnya, nggak bisa. Ya kan? Fi'il itu kan yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan ada yang melakukan pekerjaannya. Yang melakukan pekerjaannya siapa? Ini nih ada alifnya di sini nih. Huruf alif adalah fa'il mabni, ya. Nah, fa'il mabni tandanya sukun. Alif ini tandanya sukun. Dia mabni. Nah, ada mu'rob, ada mabni. Ya, mabni itu yang nggak berubah-ubah. Nah, tetapi dia keadaannya rofa. Ya kan, karena fa'il selalu rofa. Walaupun dia mabni.
ya, tetapi dia selalu rofa. Fa'il selalu rofa. Maka kita bilang at-talibani memang dia mubtada. Mubtada marfu dengan alif karena dia isim musanna. Kemudian khobarnya berupa jumlah fi'liyah, yaitu yusafironi. Jumlah fi'liyah di sini marfu dengan dengan subutin nun, dengan huruf nun, subutin nun karena termasuk fi'il khamsah. Karena khobarnya berupa fi'il mudhari, maka ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaitu huruf alif. Ya, i'rabnya apa? Mabni dengan sukun. Mabni dengan sukun fi mahal rofa. Ya, karena dia fa'il. Nah, yusafironi fi'il fa'il sudah ketemu, tetapi dia sebagai khobar. Yusafironi, walaupun dia fi'il mudhari dan ada fa'ilnya alif ini, tetapi dia posisinya sebagai khobar. Posisinya sebagai apa, akhwat? Khobar. Ya, Khobar. mudah-mudahan bisa dipahami, dibaca-baca lagi. Ya, ala kulihal kita hari ini belajar af'alul khamsah. Kita belajar yang namanya af'alul khamsah. Lihat ini, af'al al-khamsah, yaitu fiil-fiil yang khamsah, yaitu terdapat pada 5 dhamir. Yakumani huma, takumani huma, huma juga ya, antuma, ya kan? Ya, yakumuna antum, takumuna hum, yakumuna hum, takumuna antum, takumina anti, ya. Ini 5 ini dinamakan af'alul khamsah. Dia marfu dengan subutin nun, dengan adanya nun, huruf nun. Insya Allah bisa difahami dan bisa dipraktekkan ke fiil-fiil yang lain. Baik Ummahat, akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sampai di sini pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih Mbak Susi atas tadi koreksinya tadi. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Mohon dimurojaah kembali. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.